Biasa sekali kita Selamat hari ini. siang, salam sehat buat semua. Iya. Bu Bet, hasil kita udah tayang Paknya. Iya, oke. Udah pas. Iya. Oke. Boleh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kalau menggunakan akun fasilitator semuanya saya jadi bingung. Oh, Pakai nama Kak Rompak ya. Mana ini yang namanya Pak siapa? panggil nama aja. Masih belum ingat main, nomornya saya aja, screenshot Pak. aja dah. Iya. 95 ya. Ya, ini saya screenshot nih. Bu Lilis itu nomor berapa? Bu Lilis. Kemudian ini semuanya. Bu Aulia yang mana? Bu Leli yang mana? Pak Amir yang mana? Pak Alfian yang mana? Wah, ini jadi bingung nih. Kalau Pak Alfian karena hanya sendiri. Oh, ada Pak Amir ya. Ya, ada Pak. Bertiga kita Pak. Sama Pak Alfian. Oke. Nah, ini yang jadi bingung nih kalau menggunakan fasilitator pemandu semuanya ini. Baik, nggak apa-apa, nanti kita kenalan ya. Kita kenalan satu-satu. Nanti saya catat nih fasilitator pemandu 95 Sinten. Hai Pak, silakan Pak. Baik, saya mulai teman-teman sekalian. Ini kalau di tempat saya di Jawa Timur ini sedang adzan asar nih, baru mulai adzan. Saya tadi tidak lihat, saya kira adanya masih asar kurang berapa menit begitu. Oh, ternyata adanya lebih dari ini. Tidak apa-apa, kita mulai aja, sebab nanti kita juga akan selesainya jam 14.30 menit ya. Kalau di Sumatera sana masih waktunya asar masih cukup buat Ibu? Masih cukup enggak? Belum Pak, belum masuk. Yang 45 menit lagi Pak. 10 menit lagi ya. Kita agak tanggung nih memang kita ini. Pertemuan yang akan datang kita saya undur sekian menit, sholat asar dulu, saya minta kesepakatan. Kalau diundur, saya undur sekitar 10 menit dengan sholat asar, Bapak Ibu sholat asar. Jadi agak enak. Izin Pak, di tempat kami belum lagi waktu asar Pak, lama lagi. Lama lagi Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut aja. Sepakat ya? Sepakat? Kita langsung lanjut. Lanjut Pak. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya. Saya pertama-tama perkenalkan kembali fasilitator pemandu A10 8 itu namanya Rasmian ya. Saya Rasmian, kebetulan ini dari Lamongan Kampung di Jawa Timur. Lumayan kita agak berjauhan, kita bersilaturahim di sini. Dan mudah-mudahan yang di ruangan ini segera menjadi pemimpin pembelajaran semuanya nih. Amin. Oh, ini ada yang sudah kepala sekolah. Siapa yang sudah kepala sekolah di ruangan ini? Ya Pak. Sudah semua kayaknya Pak. Sudah kepala sekolah semuanya? Ya, udah semua kayaknya. Alhamdulillah. Berarti ini ada yang mau jadi pengawas sekolah nih. Bunda. Bun. Mudah-mudahan ya. Kita ngikut aja kalau ada rezeki, enggak Bu Bet? Oh gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti menyusul semuanya jadi pengawas Mantap sekolah. Bunda. Iya, bisa. Oh, ada yang masih Ibu guru atau Pak Guru nih. Oke, yang masih Pak Guru, Ibu Guru segera setelah ini lulus dan segera ada pengangkatan kepala sekolah. Yang sudah kepala sekolah segera lulus dan setelah ini jadi pengawas. Yang sudah jadi pengawas terus kemana nih? Terus yang pengawas gimana nih? Ada yang non PNS di sini teman-teman? Ya Pak. Ada ya, layanan PNS memang salah satu persyaratannya kepala sekolah hari ini juga nanti harus jadi guru penggerak. Jadi pada teman-teman yang PNS, non PNS, insya Allah juga segera untuk bisa menduduki salah satu jabatan pemimpin pembelajaran.
Ruang kolaborasi hari ini teman-teman itu ruang kolaborasi yang luar biasa, berbeda dengan ibu bapak ketika ruang kolaborasi bersama guru penggerak. Nah, sebelum ke sana, marilah kita buka terlebih dulu pertemuan kita dengan berdoa terlebih dulu. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan pada pertemuan sore hari ini dan menjadikan pertemuan hari ini menjadi silaturahim yang positif, sekaligus nanti kita semuanya bisa memaknai pertemuan ini menjadi pertemuan yang betul-betul thalabul ilmu yang berkah. Sehubungan dengan hal itu, mari kita buka dengan berdoa. Kali ini saya pimpin doa menggunakan agama Islam. Teman-teman yang agama lain boleh menyelesaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti doa dan mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan doa-doa kita. Mari kita ikuti 2 menit ke depan, kita refresh dengan mindful. Saya akan putarkan video mindful dan ini tentu sudah Bapak Ibu laksanakan di program Guru Penggerak. Mudah-mudahan ini sekitar mengingatkan, dan ini saya tadi juga baru saja pulang dari kantor sehingga agak lumayan ngos-ngosan ngejar target pukul 3 itu. Kita bersama-sama mindfulness dan ikuti saja apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya siapkan di sini. Saya izin stop screen dulu yang ini, kemudian saya ganti yang ini. Masih berjalan ya. Baik, kalau sudah siap, acungkan jempolnya. Teman-teman sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap. Oke, terima kasih sudah siap semuanya. Dan mari kita ikuti. Mari kita ikuti. Kita akan mindfulness selama kurang lebih 2 menit mulai dari sekarang. Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Langsung masuk. Saya ulang. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian, silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas,
Rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih sekali. Bersama-sama kita sudah melepaskan kepenatan dan mudah-mudahan sudah agak lebih segar. Saya lanjutkan share screen saya, teman-teman sekalian. Pada kegiatan hari ini sekali lagi tidak seperti rukol yang Bapak Ibu kerjakan biasanya. Nah, ini rukol kali ini kita rukol yang berbeda. Nah, kita rasakan nih. Jadi hari ini tidak ada menyampaikan materi, tapi hari ini langsung saja nanti jadi kita akan mencoba saling mereview. Jadi kita akan mereview materi ini. Review materi 65 menit, hampir 1 jam ya, sisanya nanti kita pakai untuk review penugasan. Sudah selesai. Hanya begitu acaranya hari ini. Nah, karena review materi, setiap teman-teman nanti akan mencoba menyampaikan reviewnya mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan kemudian 1.4. Begitu kira-kira teman-teman. Kita nanti bersama-sama untuk saling berdiskusi. Tidak ada, sekali lagi tidak ada materi. Nah, komitmen kita teman-teman pada hari ini kita betul-betul berpikiran terbuka dan menghormati pendapat teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, semua peserta diharapkan berbicara. Semuanya, tidak ada yang tidak yang diam, semuanya berbicara di sini. Nah, ini yang kemudian jika peserta satu berbicara, yang lainnya mohon dengan hormat untuk bisa mendengarkan. Kita mencoba berpartisipasi penuh sebagaimana sudah kita lakukan tadi. Kita sudah mindfulness dan mudah-mudahan itu bisa nanti betul-betul membawa kita bisa berpartisipasi penuh.
Baik, kira-kira sudah siap? Bu Lili sudah siap? Masjid sudah siap semuanya? Bu Aulia, sampai Pak Alfian sudah siap? Kalau sudah, kita mulai. Baik, langsung kita mulai teman-teman. Jadi, setiap Bapak Ibu nanti akan mendapatkan waktu, berarti 100. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan waktu minimal 10 menit. Kita akan mendapatkan waktu 10 menit dalam membahas modul 1.1 sampai 1.4. Dan ini tidak saya gunakan Padlet. Sekali lagi, saya tidak menggunakan Padlet. Nanti semuanya akan saya gunakan langsung di langsung berbicara di sini supaya kita akan lebih efektif. Itu kira-kira. Kita mulai, sudah siap ya? Ya. Baik, kalau sudah siap, siapa dulu yang nih mau berbicara atau saya yang menyampaikan, atau langsung saja kita akan mulai dengan sudah langsung 126, langsung dikenalkan ya. Kenalkan diri sambil saya ambil catatan supaya pertemuan yang akan datang saya sudah bisa mengabsen dengan silakan Ibu diperkenalkan diri, buka mic-nya, kita langsung Baik. Stop share. Kita langsung mulai saja, Pak. Ya, langsung bisa dimulai. Teman-teman masih yang belum menutup mic-nya, bisa bantu ditutup mic-nya ya. Bisa bantu buka mic, buka videonya, Ibu. Ada kendala? Saya sudah, Pak. Oke, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin terkadang harus off cam ya Pak, karena dari awal tadi saya sering terlempar Pak. Ada apa-apa ya Pak? Oke. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan mulai dengan modul 1.1 ya Pak ya. Modul 1.1 ini. Oh ya, maaf. Nama saya Lili Suryani, Pak. Lili Suryani, saya dari SMA Negeri 1 Batanganai. Sebagai fasil, saya adalah fasilitator 126 gitu, Pak ya. Itu saja, Pak, barangkali. Ya. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan mulai dari modul 1.1 ya, Pak ya. Baik, modul 1 ini berisi kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti dan interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada azas pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk ini, tugas guru adalah menjadi pemandu, menjadi tuntunan bagi murid-muridnya. Kemudian di azas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3 azas beliau, yaitu azas trikon, di mana di sana dikatakan bahwa di azas trikon tersebut ada maaf Bapak Ibu, di azas trikon tersebut ada konvergens, ada mohon maaf saya lupa hanya satu itu yang teringatnya. Jadi itu mesti kita perhatikan juga di dalam melaksanakan pendidikan, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pada dasar pendidikan yang menuntun,
itu dijelaskan bahwa guru tersebut atau kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani yang bercocok tanam gitu ya. Maka tugas petani adalah menyediakan lahan yang subur, memberikan pupuk yang bagus, menyediakan mungkin air yang cukup, atau merawatnya dengan baik. Nah, begitu juga kita sebagai guru, kita tugasnya adalah memberikan fasilitasi yang terbaik untuk murid kita. Kita menyediakan fasilitasi pembelajaran yang benar gitu ya, menyediakan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, yang memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Kita tidak bisa merubah kodrat yang ada pada murid kita. Ibarat petani tadi, kalau petani menanam padi, maka rawatlah padinya dengan baik sesuai kebutuhannya. Kalau padi itu butuh air, beri air. Kalau dia butuh pupuk, beri pupuk. Demikian juga peserta didik kita. Kalau dia butuh pembelajaran yang berpihak, dia kepada murid, dia butuh pembelajaran yang menyenangkan, dia butuh dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan hobinya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan kemampuannya, maka fasilitasi mereka sebaik mungkin dengan cara itu, agar mereka berkembang dengan baik sesuai potensinya. Ibarat padi, kita tidak bisa merubah padi menjadi tanaman jagung atau tanaman gandum. Demikian juga anak kita dilahirkan unik, tidak ada yang sama, maka jangan mencoba merubah si A menjadi si B misalnya. Tetapi kalau kita punya anak A, kembangkanlah A itu sehingga berkembang sesuai potensi yang dia miliki. Jangan dirubah dia menjadi B. Jangan disuruh misalnya ikan melompat ke darat, atau jangan disuruh misalnya ayam berenang di laut. Maka itu tidak sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Kemudian pada pendidikan Ki Hajar Dewantara itu juga berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini mengacu kepada di mana siswa kita berada. Anak yang dibesarkan, yang dilahirkan di gunung, itu berbeda kodrat alamnya dengan anak yang dilahirkan di pantai. Anak yang dilahirkan di Indonesia itu berbeda kodrat alamnya dengan anak misalnya yang dilahirkan di Eropa. Mungkin kita berpikir bahwa orang Belanda itu pelit gitu ya, atau orang-orang yang di Eropa yang mengenal 4 musim pelit gitu ya, karena mereka begitu berhemat. Padahal sebenarnya mereka antisipasinya yang bagus, menyiapkan diri untuk musim dingin gitu ya, karena di musim dingin mereka tidak bisa seleluasa di musim lain untuk mencari penghidupan. Ini kan berbeda dengan anak-anak kita yang yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Di Indonesia kita bisa bekerja sepanjang musim. Mungkin tidak bisa juga kita katakan bahwa anak Indonesia itu boros, tetapi karena mereka kondisi alamnya yang seperti itu. Nah, sebagai guru kita mesti memperhatikan kondisi alam ini sehingga pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu mengacu kepada kapan anak itu dilahirkan, kapan anak itu berkembang, di era mana mereka berada. Kita dulu mungkin lahir tahun 70-an, 80-an, saat itu mungkin pendidikan kita berbeda dengan pendidikan sekarang. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Kalau di era 70-an mungkin dengan buku saja anak belajar. Kita tuntut kita meminta anak membaca buku lebih banyak, itu mungkin akan cukup, akan bisa mendekati cukup gitu ya. Kalau sekarang kita minta anak membaca buku saja, mungkin anak akan protes karena mereka punya sumber belajar yang sangat banyak dengan cara yang lain. Apakah AI, apakah Internet of Things dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali sumber belajar mereka sekarang yang tidak hanya terfokus ke buku. Nah, sebagai guru yang berpihak kepada murid, kita mesti mempertimbangkan di zaman di mana anak berada. Kita mesti memenuhi kebutuhannya sesuai dengan zaman yang mereka tumbuh dan berkembang. Begitu Pak, itu modul 1. Sampai di sana barangkali yang saya sampaikan dengan modul 1.1. Selanjutnya kita teruskan dengan modul 1.2 ya. Saya 10 menit ya Pak ya.
respon dulu, Ibu. Barangkali ada yang mau respon apa-apa yang disampaikan oleh Bu Lilis. Monggo. Monggo, ada yang ingin respon apa yang disampaikan oleh Bu Suryani. Silakan. Sehingga kita ada dialogis ya. Nggak ada, teman-teman? Yang mau respon langsung raise hand saja sehingga kita, oh ya, silakan. Ibu 89 ya. 89. Bapak, Bu. Yo, Bapak. Berarti ini Pak sinten nggih? Pak Alfian, Pak. Bu Lilis masih bocor suaranya Bu Lilis? Masih di sini, di mute dulu Pak ya. Di mute dulu. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Pak Rasmian telah memberi kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alfian Tarmizi. Saya dari SD Negeri 10 Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Baiklah, sepanjang yang disampaikan oleh Ibu Lilis Suryani tadi, saya hanya ingin menambahkan bahwasannya kita sebagai guru itu ibarat petani, lahan kita itu adalah sekolah. Ya, lahan kita itu sekolah yang harus kita suburkan, baik tanahnya digemburkan, kita pupuk, kita sirami, ya, agar siswa kita yang ibarat itu benih yang akan kita tanam tadi tumbuh dengan subur. Mereka, jadikanlah sekolah itu sebagai sekolah yang nyaman, yang aman, yang membuat peserta didik kita itu merasa bebas dan merdeka. Kemudian inovasi mereka muncul, kreativitas mereka muncul. Nah, disitulah letak kita nanti akan menuntun mereka menuju ke keberhasilan mereka tanpa adanya paksaan dari kita. Karena melihat dari minat dan bakat mereka, kita hanya bisa memupuk mereka untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang berhasil sesuai dengan keinginan mereka. Nah, mungkin saya hanya menambahkan seperti itu, Pak. Kemudian satu lagi, ada di dalam konsep menuntun tadi, kita punya prinsip ada 3 konsep teringat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, yang ketiga adalah Tudhuri Handayani. Di mana yang pertama Ingarso Sungtulodo, dari depan kita menjadi contoh tauladan yang akan memberi contoh kepada siswa kita. Kita ajak, beginilah anak-anak, beginilah caranya, bagaimana kita bersikap, bertutur sapa seperti ini. Jadi dengan mencontoh dan mentauladankan kepada peserta didik, kita sudah menerapkan Ingarso Sungtulodo. Dari depan kita menjadi contoh. Kemudian Ing Madio Mangunkarso, dari samping kita mengajak, ayo anak-anak kita tarik tangan, ayo, mari kita lakukan, mari kita laksanakan. Kita membimbing mereka. Kemudian dari belakang Tudhuri Handayani kita memberi dorongan atau motivasi. Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Siapapun bisa. Asal kalian berani mencoba. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Alfian Tarmizi ya. Oke, terima kasih Pak Alfian. Ini sudah ada yang buka ini, ada yang raise hand. Saya persilahkan. Nanti saya kembali ke Bu Lilis untuk 1.2 ya setelah 95 berbicara. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita perkenalkan diri, walaupun udah pada umum udah kenal ya, kepada Bapak kita semua. Kami namanya Pulmen Evida, kebetulan sedang kepala sekolah seperti kata Bapak tadi. Kita dari Kabupaten Pasaman Barat, kita di kelas 11-15 untuk Kabupaten Damasraya. Baik kawan-kawan semua, Bapak pada sore hari ini
memang kata Bapak tadi berbeda. Kalau kemarin kita meminta adik-adik CGP kita yang berkolaborasi, sekarang saatnya kita mencoba yang kita minta itu bisa enggak kita berkolaborasi, kan begitu. Nah, ini nampaknya yang luar biasa sore hari ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lilis dan oleh Pak Alfian tadi semuanya itu adalah penebalan dari materi-materi dari modul 1.1. Kami sangat setuju itu. Maka kami sedikit barangkali ada hal-hal tertentu yang perlu kita benang merahkan, katakanlah sebagai penebalan di sini, bahwa menurut modul 1.1 ini peran guru itu tidak lagi sama seperti guru memperankan dirinya kepada kita di zaman kita jadi siswa dulu. Itu yang pertama dulu. Kenapa demikian? Karena tadi kita berpegang kepada kodrat alam dan kodrat zaman yang telah disampaikan oleh Bu Lilis tadi. Tentu saat ini kita robah mindset, lebih kurang seperti itu. Apalagi yang harus kita pegang itu salah satunya adalah dengan ilmu menuntun tadi. Menuntun itu maknanya sangat dalam. Kenapa tidak menggendong? Kenapa tidak menjulang, menuntun? Artinya siswa kita itu bukan lagi gelas kosong, kan begitu ceritanya. Siswa kita itu sudah punya banyak hal. Kita hanya lagi bagaimana yang dimilikinya itu bisa lebih maksimal, seperti yang katakan Bu Lidis tadi, bagaimana bisa dia berkembang lebih maksimal dari apa yang diperankan oleh guru. Nah, ini mungkin yang perlu kita bawakan kepada diri kita sendiri, karena maaf, masih banyak dan masih susah kita menerapkan pembelajaran di sekolah kita, baik guru-guru kita, baik lingkungan kita. Lebih enak juga dengan ceramah. Lebih enak juga dengan gimana, kalau enggak ngomong rasanya enggak ngajar Bu Ica. Maunya ya itu juga. Atau sebaliknya malah guru-guru kita mengatakan, gimana bisa berubah Bunda? Di sekolah awak enggak ada wifi. Gimana bisa berubah Bunda? Di sekolah awak lampunya hidup-hidup mati. Jadi masih ada beranggapan bahwa yang kurikulum yang diharapkan guru penggerak itu adalah yang digital. Padahal kan enggak sebenarnya itu yang seperti pernah kita terima, yang tradisional pun itu bisa. Ya sekarang mindset-nya itu bagaimana? Itu barangkali kepada guru-guru kita, termasuk diri kita. Nah, kemudian kalau dulu kita mengatakan siswa itu duduk yang baik, lipat tangan. Nah, itu kan laku lagi zaman sekarang. Karena memang siswa kita itu bukan dia kosong, dia punya. Nah, hanya lagi penempatan tadi kodrat alam, kodrat masa itu gimana. Nah, yang jelas lah ya, tetapi bermulai dari diri sendiri juga. Seperti kata Pak Alfian tadi, kita jadi tauladan. Nah, kita berharap walaupun ada desas-desus nih Pak Pasil, kalau kita di daerah ya, dia mengatakan, saya ragukan sekarang program guru penggerak ini, saya ragukan program guru merdeka ini, masih begini juga, kan begitu kadang-kadang. Bahkan pernah dijawab, ini adalah buah pendidikan 10-15 tahun yang lalu, kan pernah digitukan kata fasilitator kita. Sehingga artinya apa? Untuk merubah mindset itu, walaupun kita berubah dari diri kita sendiri selangkah demi selangkah, tantangan tetap ada. Artinya, mari kita bersama-sama mungkin kepada diri kita sendiri dulu, apapun mungkin tidak lepas dari tantangan. Yang jelas, untuk mencapai namanya menuntun pembelajaran tadi, kodrat alam, kodrat masa itu tetap mendapat tantangan di sekolah. Tetapi kita harus siap bahwa inilah namanya selangkah kita berubah, bagaimana kita mewujudkan student well-being itu, untuk mewujudkan siswa bagaimana dia memang bahagia keluar dari lokal itu untuk membawakan dirinya bermakna yang diberikan pembelajaran oleh guru saat itu. Barangkali itu Bapak, sedikit saja. Terima kasih kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi lebih banyak merefleksikan relevansi bagaimana menuntun dan menghamba berpihak pada siswa tadi ya. Baik, terima kasih banyak. Saya kira kodrat alam, kodrat zaman, kemudian menuntun, berpihak pada siswa, dalam hal ini menggunakan kata menghamba, semuanya sudah disampaikan tadi, sehingga di
modul 1.1 kita sudahi. Tapi saya ke Bu Lilis dulu karena tadi memang mulainya dari Bu Lilis ya. Bu Suryani, silakan. Malam Bu Suryani, masih berada di sini dak? Bu Suryani 126. Masih Pak. Masih. Iya, masih ada. Iya. Silakan di lembut 1.2 Bu Suryani. Iya. Baik, terima kasih Pak. Diteruskan ya Pak. Iya. Modul 1.2 itu berbicara tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sana dibahas tentang bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia. Jadi disinilah munculnya nanti tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu, di sini dimulai dengan seperti apa otak manusia gitu ya. Dikatakan bahwa kita mempunyai 3 jenis otak gitu ya. Ada otak mamalia, ada otak reptil, dan otak luhur manusia atau otak primata. Otak mamalia dan otak reptil itu berpikir cepat, sementara otak primata itu berpikir lambat. Berpikir cepat dan berpikir lambat ini diibaratkan sebagai seseorang yang naik eskalator ya. Berpikir lambat itu ibarat eskalator naik, orangnya ikut naik, eskalator turun, orangnya ikut turun gitu ya. Sementara berpikir lambat itu diibaratkan seperti eskalator turun, kita bergerak naik gitu ya. Kemudian di modul 1.2 ini juga dibahas tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Sebagai seorang guru, kita mesti memperhatikan 5 dasar kebutuhan manusia ini di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. 5 kebutuhan dasar tersebut yang pertama sekali itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada kebebasan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, dan ada kekuasaan atau power. Kita sebagai pendidik mesti memperhatikan 5 dasar kebutuhan ini. Bagaimana kita menuntut anak misalnya melakukan sesuatu, menuntut anak belajar misalnya, andai kebutuhan belajar bertahan hidup mereka belum terpenuhi. Misalnya, anak sedang lapar, kita suruh juga belajar gitu ya. Nah, hal seperti itu mesti kita perhatikan. Begitu juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang lainnya. Anak misalnya butuh kesenangan, butuh fun ya. Kita kasih juga kegiatan-kegiatan yang serius. Berikanlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan kesenangan, misalnya seperti itu. Nah, ada lagi kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima misalnya. Ketika kita misalnya menemukan anak kita datang terlambat ke sekolah gitu ya. Tiba-tiba kita langsung marah, dia kemarin terlambat, sekarang terlambat, 2 hari yang lalu terlambat. Kita marah kepada dia karena sudah berkali-kali terlambat. Kita mungkin saja ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima yang dibutuhkan anak yang belum dia dapatkan di rumahnya. Misalnya saja orang tuanya pada sibuk semua sehingga bangun sendiri, terlambat bangun, datang ke sekolah terlambat. Nah, sampai di sekolah kalau langsung pula kita marahi, artinya kita belum memperhatikan kebutuhan anak akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Demikian juga dengan 5 kebutuhan lainnya, Bapak Ibu. Nah, di modul 1.2 ini juga dibahas tentang wiraga dan wirama yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan membagi fase atau periode anak ini menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu 0 sampai 8 tahun, itu disebut sebagai pada umumnya itu anak TK dan SD, masih usia bawah ya SD gitu ya, SD kelas 1 mungkin atau kelas 2 gitu ya. Pada saat ini yang berperan penuh itu adalah wiraga. Artinya anak belajar dengan raga, dengan indera, dengan imajinasi, dengan belajar, dengan bermain gitu ya. Mereka belum bisa berpikir lebih kompleks seperti itu. Kemudian periode kedua menurut Ki Hajar Dewantara itu berada pada posisi 9 sampai 16 tahun. Di sana kira-kira anak SD kelas 2 atau 3 sampai SMA. Di usia ini anak berada pada wiraga dan wirama, artinya gabungan antara wiraga dan wirama. Nah, pada tingkat yang paling atas itu 17 sampai 24 tahun, menurut Ki Hajar Dewantara, anak berada pada tahap wirama.
pada tahapan ini anak sudah belajar tentang tanggung jawab, tentang pembiasaan, tentang jadwal rutin, juga dengan keteraturan kegiatan keseharian gitu ya. Mereka juga sudah bisa menyelaraskan diri dengan alam semesta. Itu tentang wiraga dan wirama. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga membahas tentang tahap perkembangan psikososial anak menurut salah satu ahli yang namanya Erikson gitu Bapak Ibu ya. Kalau di sini perkembangan psikososial manusia itu dibagi menjadi 5. Pertama, usia harapan, kedua usia tekad, ketiga usia tujuan, keempat usia kompeten, kelima usia loyalitas, dan terakhir kebutuhan akan cinta gitu ya. Harapan itu berada pada posisi 0 sampai 1,5 tahun. Pada saat itu anak sangat percaya kepada orang tuanya. Berikutnya anak mulai berada pada tekad, itu anak sudah mulai butuh otonomi diri dan mulai merasa rendah diri kalau tidak diberikan kekuatan. Pada usia 3 sampai 5 tahun anak mulai berinisiatif, namun ada juga perasaan bersalah gitu ya ketika melakukan sesuatu. Di sana peran kita mungkin memberikan kekuatan agar inisiatifnya lebih berkembang. Pada usia sampai 5 sampai 12 tahun itu kompeten, mereka sudah mulai memproduksi sesuatu dan sudah mulai ada inferioritasnya, agak mendiri gitu ya. Usia 12 sampai 18 tahun itu sudah mulai berbicara tentang identitas diri dan kebingungan peran. Nah, peran kita di sini sebagai guru adalah membimbing mereka, menuntun mereka untuk menentukan benar-benar identitas diri mereka sehingga tidak mengambil identitas orang lain menjadi identitas diri sendiri. Kita berada di sana mendampingi mereka dalam kebingungannya. Yang 18 sampai 40 tahun itu sudah mulai pada keintiman dan isolasi. Bapak Ibu, di sini juga dibahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Ini yang terakhir mungkin kalau terlalu lama. Nilai-nilai guru penggerak itu diantaranya berpihak kepada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Nah, dengan nilai-nilai guru penggerak ini kita membimbing peserta didik kita. Ada yang sangat menarik di modul 1.2 ini adalah identitas gunung es yang saya pahami. Saya benar-benar ketika ketika menonton video ini begitu terkesan gitu ya, bahwa ternyata yang kita pahami dari orang lain itu hanya 12% dari keseluruhan yang ada pada diri mereka. Nah, bagaimanapun kita mengatakan bahwa kita benar-benar memahami anak kita, itu hanyalah 12% maksimal dari keseluruhannya. Nah, bagaimana kita membimbingnya kalau sekarang dikaitkan misalnya dengan P5 atau P3, profil pelajar Pancasila, disinilah kita menguatkan nilai dan peran guru penggerak sehingga dengan menerapkan 5 nilai guru penggerak dan 5 peran guru penggerak, kita bisa berusaha sebaik mungkin memandu anak kita mengembangkan dirinya dengan pemahaman yang terlihat tadi hanya 12%. Semoga dengan demikian kita bisa lebih memahami anak, bisa menuntut anak menjadi lebih baik. Demikian Pak dari saya Pak, terima kasih. Bu Lilis, saya potong sebentar ya. Sebelum ke 124, ya, saya akan tayangkan nih. Nah, ini untuk dibahas teman-teman. Kan saya tayangkan PPT sebentar terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis. Oke. Baik, tadi disampaikan Bu Lilis tentang peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Apa sih perannya tadi disampaikan? Saya izin share screen di sini, teman-teman. Ada masuk? Kok belum masuk? Belum, Pak. Ya, ini masih jalan-jalan ini. Mungkin ada angin ribut di Sumatera Barat ya. Sehingga masuk dulu, Pak ya. Nah, kalau di sini saya sudah mencoba masuk. Bentar. Oke, bisa? Belum, kayaknya masih di jalan. Masih di jalan juga. Saya potong nih. Kalau tidak bisa masuk, saya coba untuk. Oh, ini sudah. Kelihatannya sudah masuk. Udah masuk, Pak. Nah, tadi Ibu
Suryani sudah menjelaskan peran calon guru penggerak. Tadi bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, saya ingin menyampaikan nih di PPT instruktur kelihatannya kemarin di elaborasi pemahaman disampaikan belum ya? Insya Allah disampaikan. Saya ingin teman-teman tadi terkait dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di dalam konsep program guru penggerak ini kan kita disiapkan menjadi pemimpin pembelajaran sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Yaitu Bapak Ibu disiapkan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Menurut Bapak Ibu, dari 5 nilai guru penggerak, mana nilai yang paling besar kaitannya dengan terwujudnya subindikator ini di dalam permen ini ya? Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, 1.2.2 cara adaptif atau cara adaptasi melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kita punya 5 tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis tadi ya. Oke, di antara 5 itu boleh diingatkan kembali nanti tulis atau nanti saya ingatkan ya. Saya akan searching yang lain. 5 tadi apa sih? Tadi masih ingat tadi 5 apa tadi yang disampaikan Bu Lilis tadi? Berpihak kepada murid. Oke. Mandiri. Kolaboratif. Oke. Inovatif, reflektif ya. Ya, Mani coba lagi ya. Baik, sekarang kaitkan dengan ini. Modul ini kaitkan dengan posisi refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Mana sih nilai yang paling menonjol? Silakan. Ini 88, 91, 124. Silakan. 88 dulu ya. Dulu supaya istirahat dulu. 88 dulu, Pak. Ya, betul. Saya catat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Nama saya Lelia Masa dari Kabupaten Padang Pariaman, Pak. Saya itu menjawab pertanyaan Bapak tadi kaitan modul 1.2 dengan modul kompetensi KS dan pengawas sekolah. Yang 1.2.1 di antara peran yang paling cocok, sebetulnya semuanya cocok Pak, tapi kalau yang paling dominan menurut saya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Apa Pak? Di mana di sini peran kita selaku guru penggerak ya Pak ya, apapun yang kita lakukan di dalam aksi nyata, seharusnya kita semuanya mempertimbangkan kepentingan murid atau skala prioritas kita adalah murid, dan murid. Karena kebetulan saya adalah kepala sekolah, Pak. Jadi apapun permasalahannya, Pak, kadang nanti ada konflik kepentingan, Pak. Mengambil keputusannya saya, Pak, terlebih dulu yang saya pikirkan adalah kebutuhan murid. Apa yang akan menjadi prioritasnya adalah murid. Sebab itu kalau nilai guru penggerak yang harus dikemukakan adalah keberpihakan kepada murid. Sama juga intisarinya sama juga Pak. Apapun perilaku kita, keputusan dan sikap kita semuanya sekali lagi murid. Itulah pendapat dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di slide ini saya ingatkan kembali lagi ada 5 nilai guru penggerak itu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Baik, manakah yang cocok itu tadi?
baik tadi disampaikan. Baik, saya ingin manakah yang cocok itu kan kecocokan itu tidak pernah bisa sama antara satu dan yang lainnya kan ya. Baik, silakan pandangan dari 91. Silakan. Baik Ibu, Pak, terima silakan. kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalan diri Pak, nama Marulati SPD, mengajar di TK Negeri Pembina Padang Pariaman dari Kabupaten Padang Pariaman Pak. Nah, di sini dari melihat dua paparan yang telah Bapak sampaikan tadi, nah di sini saya lebih cenderung kepada reflektif. Kenapa demikian? Karena kita merefleksi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita putuskan, apapun bentuk hal-hal yang menyangkut kepentingan murid, pemenuhan nilai murid ya, itu kita merefleksi apa sih hal-hal atau kebutuhan perlu kita ingin capai, yang kita ingin tumbuhkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwasannya dari kelima nilai peran guru penggerak ini semuanya berpihak kepada murid, ada reflektif, kolaboratif, mandiri, inovatif juga seperti itu. Tapi di sini saya melihat kecenderungannya kepada reflektif. Kenapa demikian? Kita merefleksi kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin capai pada peserta didik kita, karena nanti muara akhirnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak itu merasa aman, nyaman, menyenangkan, well-being di sekolahnya, bercondong kembali kepada refleksi filosofi KHD, karena nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan, situasinya kondusif, kemudian kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang nanti muara akhirnya lah murid itu merasa lebih nyaman lagi, bisa kondusif lagi, bisa memberikan ide pendapat dan curah ide kepada untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Nah, jadi itu mungkin pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Mar, betul ya, Bu Mar Yuliati tadi ya, betul ya. Ya, betul, Pak. Beda pandangan sedikit dengan Bu Lydia. Nah, baik, coba kita akan berikan satu kesempatan untuk satu ini, pertanyaan yang pertama ini. 124 ya. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjeni, fasilitator 124. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Batmane, Pak. Kebetulan kami sama mengajar dengan Ibu Lili Subrani. Baik, ya terima kasih Pak. Jadi kalau seandainya saya disuruh memilih ya Pak, saya sebenarnya tidak akan memilih di antara 5 ini, karena menurut saya kelima nilai ini sangat perlu dikuatkan. Jadi saling ketergantungan di sini Pak, dan saling keterhubungan. Jadi istilahnya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik itu tidak, menurut saya ya Pak, menurut pendapat pribadi, tidak ada satu dibanding lebih baik daripada lainnya. Nah, tapi ketika memang harus memilih dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan, khususnya di tempat kami, di daerah kami di Padang Pariaman, kalau saya mungkin disuruh memilih, saya akan mencoba mengaitkannya dengan nilai kolaboratif. Nah, jadi kalau memberikan skala di sini Pak, saya akan memilih nilai kolaboratif kalau memang disuruh memilih. Kenapa saya memilih kolaboratif? Karena menurut saya apapun pekerjaan, apapun program yang dikerjakan oleh kepala sekolah, stakeholder sekolah, pengawas yang bekerja sama dengan guru, peserta didik, dan juga melibatkan orang tua dan masyarakat, disinilah perlunya menanamkan nilai kolaboratif. Jadi pekerjaan ini tidak mungkin memajukan sekolah atau program-program sekolah itu tidak mungkin dilakukan sendiri, karena perlu kerjasama. Ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Pak, bekerja sama. Jadi kolaborasi, kerja bersama sangat dimungkinkan. Kita tidak ibaratnya di sekolah kita tidak maju sendiri, tapi kita merupakan super tim kalau di sekolah. Jadi saling mendukung, saling bekerja sama, saling menguatkan agar program yang dibuat oleh sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kita perlu pihak-pihak lain, tidak hanya selesai di guru saja atau hanya selesai di kepala sekolah, tapi kita perlu dukungan orang tua.
kita perlu kerjasama dari murid di sini, student agency-nya. Jadi kalau saya boleh menganalogikan dengan daerah kami di Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman, Pak, di sini berlaku konsep tigo tungku sajarangan. Jadi maksudnya begini, Pak, ada kerjasama antara masyarakat, pimpinan atau umara dengan ulama untuk melaksanakan sesuatu hal yang baik yang ada di masyarakat. Jadi tanpa tiga hal itu tidak mungkin program akan terlaksana dengan baik. Nah, analogi ini saya masukkan ke satuan pendidikan ketika kita menjadi pemimpin pembelajaran suatu hari nanti, baik itu kepala sekolah maupun pengawas. Jadi keterlibatan pihak-pihak lain, pendukung di sekolah untuk kemajuan atau kesuksesan program sekolah itu sangat krusial menurut saya. Jadi saya kalau boleh memilih, saya memilih kolaboratif untuk dilakukan course pertama. Terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa ini. Ya, memang kita tidak sedang memperdebatkan perbedaan pandangan, tapi saya ingin melihat bagaimana pandangan teman-teman. Kita semuanya ingin melihat berbeda pandangan, sesuatu yang wajar. 1, 2, 5 saya berikan kesempatan. Apakah ada perbedaan pandangan atau masih sama pandangannya? Terima kasih Ibu. Silakan. 1, 2, 5 ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan saya di sini Network Kesriati, fasilitator 125 ya Pak. Nah, dari pertanyaan Bapak ini kita lihat refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kalau saya Pak ya, bisa dikatakan sependapat dengan Ibu fasilitator 88 tadi Pak, karena kita berpijak dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, yaitu kita akan mengantarkan anak didik kita itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini kalau kita lihat sebagai seorang pemimpin, apapun keputusan yang kita buat nanti di sekolah, itu hendaknya itu berpihak kepada murid semuanya. Karena sebagai seorang yang bisa membuat sebuah keputusan. Nah, di situ kita yang pertama dulu berpihak kepada murid. Nah, nanti gimana caranya kita berkolaborasi seperti disampaikan oleh Ibu Fasilitator 124 tadi, Ibu Marjeni, gimana kita bisa berkolaborasi yang ujung-ujungnya yang paling atas itu, yang paling atas di puncak itu berpihak kepada murid. Jadi, kita tujuannya di sini kan kita merubah mindset. Yang di awal guru itulah yang superiornya, kita sekarang berpindah, ternyata guru itu menuntun. Kita menuntun di sini, ya yang tadi sampaikan juga Ibu Fasilitator 95 ya kalau nggak salah, atau 91 lupa, kita menuntun bukan menggendong, bukan di belakang kita tarik-tarik, nah tapi kita menebalkan. Nah, beruntunglah kita yang udah ibu-ibu yang sudah di kepala sekolah bisa langsung merubah di sekolah mindset teman-teman yang masih menganggap dia superior. Dan kemudian ada lagi yang menganggap kalau guru penggerak itu belajarnya harus pakai IT, harus pakai ini yang fokus, bukan seperti itu. Nah, yang pembuat kebijakan, nah alhamdulillah kalau kepala sekolah bisa langsung membuat kebijakan mengarahkan teman-teman. Kita menuntun, ini filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang intinya itu murid. Anak-anak itu harus kita bahagiakan. Ya bukan lagi dijajah. Biar mereka bisa bicara, bisa menebalkan bisa mengembangkan potensinya. Yang intinya nanti mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semampunya mereka bisa. Kita yang menuntunnya. Jadi disitulah peran kepala sekolah. Yang inti yang pertama itu berpihak pada murid. Kemudian yang lainnya itu mengikut. Maksudnya 4 yang lain itulah yang dipakai agar yang pertama tadi itu memerdekakan anak, menuntun anak, semuanya keputusan dibuat berpihak kepada murid. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semuanya sudah berpandangan dan penekanannya berbeda-beda. Tapi kalau kita ingin melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pengembangan diri, perencanaan itu dimulai dari mengevaluasi kembali perencanaan yang lalu atau program yang sudah jalan. Oleh karena itu, kalau di situ kita tekankan, memang di sana yang paling ini adalah budaya refleksinya yang akan kita tekankan. Ya. Sedangkan kalau yang kedua,
butuh cara adaptif untuk melakukan pengembangan, ya itu di sana kan ada bisa gunakan kolaboratif, bisa beradaptasi, tadi semuanya bisa digunakan gitu. Baik, itu kira-kira nanti Ibu terapkan. Ada yang sudah kepala sekolah, coba sekarang merefleksikan diri, merefleksikan program sekolahnya. Bagaimana program sekolahnya itu, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri teman-teman guru semuanya. Nah, di situ dari mana? Dari rapot pendidikan itu kalau sudah secara teknisnya begitu. Refleksinya dari IRB-nya dari rapot pendidikan. Baik, ini saya lanjutkan karena sudah baru 1.2. Diskusi yang sangat luar biasa, saya sangat senang. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Ibu sudah lebih komprehensif dan menghadapi teman-teman CGP adalah sesuatu yang sudah biasa ya. Gitu, mudah-mudahan begitu. Baik, saya akan hentikan, saya akan pindah. Saya hentikan dulu milik saya tadi 1.2 dan kita akan pindah ke 1.3, tapi saya mohon tidak Bu Lilis nih yang akan bicara di bagian pertamanya. Ya, saya cek dulu berapa ya yang belum masuk. 1.125, 124, 91, 88, 95, 89, 126, 92 yang belum berbicara kelihatannya ya. Oke, siap Pak, siap. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Amir Sarifuddin, kebetulan fasilitator kelas 11, 13 dari Kabupaten Pasaman, Pak. Nah, sebagai intisari dari modul 1.3, yang saya pahami, yang pertama itu bagaimana kita membuat sebuah visi prakarsa perubahan, yang mana visi prakarsa perubahan ini kita dapatkan dari menggali pertanyaan-pertanyaan impian atau harapan, kalimat atau istilahnya kalimat rumpang, sehingga memunculkan sebuah visi di sekolah atau tempat kita bekerja. Nah, kemudian visi ini nanti akan kita membuat menjadi sebuah kalimat prakarsa perubahan atau pernyataan prakarsa perubahan yang untuk memudahkannya bisa kita gunakan dengan bantuan model ATAP. Nah, model ATAP, karena dengan bantuan model ATAP ini nanti otomatis yang pernyataan visi prakarsa perubahannya ini bisa akan lebih mudah kita dapatkan. Nah, setelah itu, setelah kita dapat yang pernyataan visi prakarsa perubahannya, baru kita lanjutkan ke dalam template bakjanya, di mana yang bakja ini adalah sebagai alat kita untuk membuat visi yang sesuai yang kita harapkan, yaitu yang B itu buat pertanyaan. Kita buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, jadi untuk modul 1.3 ini, pada intinya 3 hal itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga telah sama-sama kita bersama dengan CGP kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tadi banyak diulas tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan tadi ya yang banyak diulas ya. Baik, mari kita diskusikan di situ. Kata penting adalah kata prakarsa perubahan. Nah, pertanyaannya, ketika kita akan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, bisa dipikirkan prakarsa perubahan apakah yang Bapak Ibu inginkan di satuan Bapak Ibu sekalian. Yang belum berbicara siapa? 92 ya. 92 atau 88 dulu. Saya ingin ke 92 dulu ya Bu Lilis. Bu Lilia. Saya ke 92 dulu sebelum ke Bu Lilia ya. 92, halo. Jangan-jangan terlempar, Pak. Udah banyak yang berkurang kita. Udah 3 orang kurangnya. Oh gitu ya. Baik, ke Ibu saja, ke 88, kembali ke Bu Lilia. Kalau begitu, silakan Bu Lilia. Ibu Lilia, saya berikan waktu. Sebelum di mute, Bu. Belum dibuka, Bu. Mic-nya, Bu. Ya, makasih Pak. Udah diperkenankan ya, lagi izin. Silakan gantian sholat, monggo. Ya. Oh, sini Pak. Kebetulan udah saya lakukan Pak. Kadang-kadang
Prakasa Perubahan ini Pak memiliki tantangan yang sendiri, baik dari guru maupun dari masyarakat. Contoh prakarsa yang telah saya laksanakan yaitu semuanya berpihak kepada murid, yaitu mendirikan rumah tahfiz Pak. Mendirikan rumah tahfiz yang diikuti oleh mula-mula diikuti oleh kelas 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih banyak timbul tantangan dari masyarakat Pak. Mengapa banyak timbul tantangan dari masyarakat? Karena di dekat sekolah kami banyak surau. Katanya mengambil wadah ladang gaji istilahnya orang yang mengajarkan mengambil rezeki dia. Jadi Prakasa Perubahan ini Pak tidak bisa saya melaksanakan sendiri, maka berundinglah dengan saya melibatkan komite dengan anggota dewan dengan melibatkan wali nagari yang serta wali korong yang berada di lingkungan sekolah itu. Kebetulan mereka mendukung semua Pak. Gagasan ini diambil, maka saya mengambil gagasan ini bertolak dari jumlah murid yang berkurang karena banyak lari ke SDIT. Lari ke SDIT, jadi saya bertanya apakah kelebihan SDIT itu, mengapa orang lari ke situ? SDIT ini Pak, SD Islam Terpadu. Rupanya di situ katanya anak mengaji Bu, kalau di SD negeri ini Bu kita payah ngantarkan anak ngaji lagi, begini lagi. Kalau di SDIT itu kita langsung di situ tinggal jemput aja sore. Nah, berumbulah saya dengan komite Pak. Begini Pak, supaya murid kita bertambah, bagaimana kalau kita mendirikan rumah tahfiz? Maka terwujudlah keinginan saya itu, walaupun banyak tantangan dari sana sini Pak, tapi berkolaborasi dengan melibatkan aset tadi, wali korong, wali nagari, anggota dewan dengan kepala desa, alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Bupati tahun 2022. Itulah Prakasa Perubahan yang saya buat Pak. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Bu Lilia, tepuk tangan untuk Bu Lilia ya. Sebelum jadi guru penggerak aja sudah punya prakarsa perubahan yang bagus. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa berlanjut. Baik, 124, 125. 124 tadi Bu Marjeni ya. Silakan Bu Marjeni, silakan. Izin Pak, izin menyampaikan prakarsa perubahan yang sedang berlangsung di sekolah kami, termasuk juga nanti kalau seandainya menjadi pemimpin pembelajaran begitu ya Pak. Karena kita melakukan sesuatu mungkin sesuai dengan preferensi kita, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Nah, itulah gambaran prakarsa perubahan yang dilakukan. Kebetulan saya pribadi tertarik sekali di bidang literasi Pak. Jadi saya mengarahkan siswa saya di sekolah, tentu saja seperti saya kaitkan dengan hal yang saya paparkan sebelumnya, itu tentang kolaborasi. Saya mengajak ini Pak, maksudnya membuat semacam sanggar literasi di sekolah. Jadi ketika kami bisa membersamai siswa, kami mencoba bersama-sama dengan murid-murid untuk mencoba menulis artikel. Nah, kemudian menyatukannya dalam sebuah buku, dan ini sangat mendapat dukungan dari pihak kepala sekolah dan stakeholder sekolah. Dan malahan buku yang ditulis oleh murid-murid kami sudah bisa kami jadikan semacam bunga rampai kepada tamu-tamu yang datang ke sekolah kami. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami mencoba mengembangkannya lagi, menjangkau skop yang lebih luas lagi. Ada kerjasama dengan Menteri Pendidikan Asia Tenggara dalam bentuk si Molek ya Pak ya. Nah, jadi dalam organisasi ini alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan juga dalam mengasah bakat-bakat literasi yang ada di siswa kami. Jadi literasi di sini bukan hanya literasi menulis, tapi juga membaca dan puisi. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, tapi saya sangat menyukai bidang seperti ini Pak. Dan yang teranyar kemarin
ada siswa kami yang lolos, ada empat orang ya, tapi yang maju sampai ke tahap selanjutnya adalah 2 orang siswa yang menuliskan tentang geologi ya Pak, geologi reportase berbahasa Inggris. Nah itu digagas oleh IUGS. IUGS ini International Union Geological Sciences. Jadi murid-murid kami belajar membuat reportase tentang geologi, tentang climate change, perubahan iklim yang ada di daerah. Kenapa sih daerah kita jadi kearifan lokalnya begini Pak? Kenapa panas yang terjadi seperti saat ini? Kemudian gunung yang erupsi tak henti-henti di daerah kami, itu dilaporkan oleh siswa kami dalam bentuk tulisan. Jadi saya juga memotivasi mereka seperti yang saya sampaikan Bapak tadi, karena saya sangat tertarik di bidang literasi dan kebetulan saya juga suka menulis, salah satunya adalah menulis buku paket kurikulum Merdeka. Nah, jadi saya mencoba memotivasi mereka, gini loh, kalau seandainya Ananda mampu menulis, nah nanti nama kita akan dikenang, ya, mudah-mudahan itu pahalanya akan mengalir sampai nanti. Nah, insya Allah hal ini membuat para siswa termotivasi. Tapi sekali lagi, selain motivasi internal, karena saya kolaborasikan dengan stakeholder sekolah, jadi hal ini mendapat dukungan dari termasuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Nah itu yang kami lakukan sebagai prakarsa perubahan di sekolah. Terima kasih Bapak. Bapak masih unmute Pak? Mic-nya masih di mute Pak. Pak. Mic-nya belum dibuka Pak, masih di mute. Ya oke, terima kasih. Bu Netwa bicara soal 1.4 ya Bu Netwa ya? Enggak Pak, mau tadi prakarsa perubahan. Oh, prakarsa perubahan ya. Oke, nanti setelah itu kalau begitu nanti Pak 89 tadi 89 Pak Alfian. Pak Alfian nanti bicara 1.4 ya Pak Alfian ya. Iya. Halo Pak Alfian. Pak Alfian Tarmizi. Iya Pak. Oke ya Bu, silakan lanjut dulu Bu Netwa. Oke, terima kasih Pak. Ya, tadi kan berandai-andai Pak ya. Nah, kebetulan ya Pak ya, di sekolah saya itu, saya sekarang jadi kepala perpustakaan. Nah, ke perpustakaan kami itu, kalau lihat kondisinya, itu Pak sangat-sangat mengenaskan sekali. Padahal kita tahu, perpustakaan itu kan jantungnya juga di sekolah Pak ya. Tapi malah jantung merasa tidak diperhatikan. Cuman kalau bisa dibilang ritual aja tahunan Pak. Nanti tahun ini tahun ajaran baru ya buku dipinjamkan ke anak, udah selesai Kak, udah nggak ada lagi. Nah kemarin udah berusaha gimana kerjasama dengan perpustakaan perpustakaan daerah, gimana buku-buku bisa datang. Nah dilihat seperti itu, gimana perpustakaan ini kan bisa diberdayakan. Ya dikaitkan juga tadi dengan Bu Marjeni, bisa literasi anak dikembangkan. Nah, gimana bisa ngembangkan kalau perpustakaan itu sendiri sebagai sumber bacaan bagi anak-anak. Nah, kita berusaha anak agar cinta buku, cinta ini, coba jadi pengarang kalian. Ini ada nama kalian seperti Bu Jen bilang tadi, namamu akan ada loh, dikenang loh. 1000 tahun. Tapi gimana bisa kita membicarakan hal itu, kasih contoh ke anak kalau koleksi buku kita itu terbatas sekali, apalagi Pak ya. Sekolah kami itu kalau kita berpikiran nggak berpikir aset ya Pak. Sekolah kami itu kalau udah hujan ya banjir. Kalau udah hujan banjir. Bu Jen tuh tahu itu gimana sekolah saya itu Pak. Nah, namanya juga sekolah dibangun dulu di atas persawahan Pak ya. Jadi tanahnya rawa, jadi tambah lama-lama bangunnya tambah turun. Tapi karena ada program guru penggerak itu, kami di sekolah kami itu banyak guru penggerak loh Pak. Sudah banyak guru penggerak di situ. Saya itu kan dari SMP 4 Batang Anai, itu banyak sekali guru penggerak yang mereka memang kita nggak mikirkan banjir-banjir lagi. Pertama kami memang tenggelam Pak ya, tenggelam di banjir maksudnya. Wah gimana ini kalau kita tetap seperti ini, kita nggak akan bangun loh. Makanya kami bergerak semua Pak, bergerak. Nah kemarin itu di sekolah kami yang guru penggeraknya juga itu Bu Lili fasil 1 berapa tadi ya? Bu Lili yang jadi fasilitatornya.
Nah, teman kami itu 88 tadi. Mirza Pak ya, udah melejit sampai nasional loh Pak. Sekolah kami udah sampai ke nasional itu gurunya. 126 saya Pak. Ya, Oh, 126 tadi ya. Iya. Di Oh, angkatan Bulia 9 Suryani ya. ya, kami sudah bangkit lagi Pak. Nah, yang sekarang seandainya berandai-andai lagi kalau prestasi banyak di sekolah Pak. Untuk gurunya juga dulu menang Olimpiade Guru itu Pak, untuk bahasa Indonesia ada pernah juga. Nah, yang itu lagi, yang karena kita berpihak kepada murid, nah perpustakaannya kok tidak ya Bu Lili juga itu perpustakaan di SMA 1 Batang Anai juga mungkin kayaknya belum dilirik itu. Padahal itu tempat yang sangat-sangat kalau sekarang anak-anak sudah suka ngumpul Pak. Anak-anak sudah ngumpul di situ, yang penting dia cinta dulu pustaka. Boleh lihat-lihat buku sedikit. Nah, saya dong bayangkan seandainya, nah saya jadi apa? Yang pertama ini koleksi buku dulu, kemudian tempat bacanya yang nyaman. Gimana di taman bisa membaca, ini bisa baca. Janganlah dulu kita berpikiran yang bacaan digital ya Pak ya, yang bacaan biasa dulu, yang buku aja, yang printed material aja dulu Pak. Itu yang ingin Pak, seandainya ada koleksi lengkap, anak-anak bisa diajak membaca, tempat bacanya nyaman. Waduh, itu udah kebayang Kak, mungkin bisa lahir di situ penulis yang diinginkan Bu Marjeni tadi. Oke, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Sumatera Barat itu gudangnya penulis. Iya. Gudangnya ulama. Ya betul ya. Baik, silakan kita lanjut ya ke 89 Pak Alfian ya, Pak Alfian. Silakan di modul terakhir Pak Alfian. 1.4 Pak Alfian. Oke Pak Rasmian, terima kasih waktunya. Tapi mohon izin Pak 5 menit dulu Pak. Saya mau berbagi juga Pak tentang monggo. Ya. Jadi berangkat dari sini Pak, saya itu kan baru mutasi dari SD 17 Ulakan Tapakis baru 5 bulan ini. Nah, di SD 17 Ulakan Tapakis ini rapor pendidikan kami di situ meningkat 15%, jadi kami mendapatkan bos kinerja, kan seperti itu. Jadi ketika saya di SD 10 Ulakan Tapakis, ketika membaca rapor pendidikan ternyata literasi dan numerasi di sekolah ini rendah. Nah, oleh karena itu perencanaan berbasis data saya PBD-nya itu untuk menggiatkan literasi di sekolah ini, kan seperti itu. Nah, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah menjelaskan kepada majelis guru bahwasanya literasi ini sangat penting dan butuh untuk digiatkan, karena nanti di kelas 5 anak akan melakukan ANBK dan kemudian akan ada survei lingkungan belajar dan guru-guru juga akan mengisi sulingjar. Nah, dari situlah nanti akan dipetakan rapor pendidikan kita. Nah, jadi triknya adalah bahwasanya 15 menit awal sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melaksanakan literasi, kan seperti itu. Nah, ini sudah kami jalankan. Kemudian yang kedua itu ada jadwal membaca bagi siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 di pustaka. Nah, permasalahannya adalah guru pustaka tidak ada. Jadi saya berinisiatif untuk mencarikan guru pustaka, namun penggajian guru pustaka ini karena tidak ada di RKA kemarin itu di Arkas, jadi ini berdasarkan pandai-pandai kepala sekolah dengan ada kewirausahaan, kan seperti itu. Nah, sekarang setelah di semester 1 ini di tahap 2, saya memunculkannya di RKA untuk penggajian guru pustaka. Nah, ini terkendala dalam pembayaran karena pengajuan PTK baru di Dinas Pendidikan saya itu tidak diperbolehkan, kan seperti itu. Nah, langkahnya saya datangi Dinas Pendidikan di bagian GTK, lalu mereka mengatakan kalau Bapak bisa menghadap kepada Bapak Kabid, kemudian Bapak Kadis, saya akan okekan, katanya saya akan okekan di Dapodik bahwasannya PTK Bapak ini akan diperbolehkan masuk Dapodik dan bisa digaji dengan dana BOS, kan seperti itu. Lalu saya beraudiensi dengan Bapak Kabid, dengan Bapak Kadis, Pak, setelah membaca rapor pendidikan di sekolah saya, ternyata literasi dan numerasi ini rendah. Jadi PDB saya, Pak, perencanaan berbasis data saya untuk menggiatkan literasi di sekolah. Nah, permasalahannya adalah guru pustaka tidak ada. Nah, setelah saya mencari guru pustaka, penggajiannya bagaimana Pak? Karena guru ini tidak bisa masuk di Dapodik, kan seperti itu.
Lalu Bapak Kabid dengan Bapak Kadis mengatakan, kenapa tidak bisa? Katanya kan. Kenapa tidak bisa? Iya, itu kan analisisnya berdasarkan kebutuhan. Kalau dibutuhkan di sekolah itu ada pegawai pustaka, harus diadakan pegawai pustaka. Itu kan harus dimasukkan dengan melalui data Dapodik. Nah, kemudian coba saya kasih kepada Bapak ini aturan-aturan untuk menambah PTK baru. Nah, silakan katanya. Ya, itu. Jadi alhamdulillah Pak, alhamdulillah untuk semester ini permasalahan saya tentang melakukan prakasa perubahan ini bisa terlaksana dengan baik, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke 1.4 ya, di modul terakhir. Ya. Singkat. Modul 1.4 ya. Sepanjang yang saya pahami ya, mohon maaf Bapak dan Ibu hasil hebat semuanya ya. Sepanjang yang saya pahami tentang modul 1.4 akan saya bicarakan sedikit di sini. Mohon petunjuk dari arahan dari Bapak dan Ibu semuanya kalau saya salah. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bicara tentang disiplin, kita itu berhadapan dengan tata tertib atau peraturan. Nah, sebagaimana biasa kalau ada tata tertib atau peraturan biasanya itu orang sering melanggar, kan seperti itu. Nah, disinilah letak peran posisi kontrol dari seorang pemimpin di sini. Bagaimana mengkondisikan? Karena memang ketika setiap ada stimulus pasti ada respon. Ya, setiap ada tindakan pasti ada akibatnya, kan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita akan berbicara tentang makna sebuah disiplin positif itu dengan dikaitkan dengan 3 motivasi perilaku manusia, kan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita akan bicara tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati di sebuah sekolah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang universal ini kan banyak seperti itu. Di samping ada nilai seorang guru penggerak, kita juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal yang harus kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang kita bicarakan lagi di modul 1.4 ini adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, di sini kita akan menganalisis tentang teori motivasi dan motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam diri, ya. Ini berkaitan dengan dengan pertanyaan why, ya, why. Ya, kita di sini mau jadi apa? Sekarang kita ini selaku guru penggerak lah misalnya, selaku fasilitator lah misalnya. Jadi kita di sini ini sebenarnya itu motivasinya apa? Kan seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwasanya motivasi kita itu, lalu kita berangkat kepada pertanyaan yang tentang bagaimana untuk mewujudkannya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mau mewujudkannya? Ya, jadi saya di sini motivasi saya selaku pengajar praktek dulunya, sekarang jadi fasilitator adalah karena saya melihat di sekolah ini jarang yang ada peduli terhadap murid, jarang yang ada peduli terhadap sekolah. Jadi saya berpikir kalau tidak saya, siapa lagi yang akan memulai seperti itu. Nah, kemudian berhadapan dengan pertanyaan tentang bagaimana mewujudkannya, kan seperti itu. Jadi bagaimana mewujudkannya ini kita harus menganut tentang nilai reflektif dari guru penggerak ini. Kita refleksikan dulu, kita refleksikan diri kita refleksikan program-program yang ada di sekolah kita, seperti itu. Kemudian baru kita adaptasikan, kita lakukan inovasi, lalu kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir adalah tentang pertama adalah tentang what. Nah, kalau what itu kan tindakan. Nah, tindakan apa yang akan kita lakukan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang di modul 1.4 ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berakar dari sebuah tata tertib atau peraturan. Bagaimana kita merubah tata tertib atau peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya.
Nah, dari sini kita harus mengingat motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam ini yang harus kita tumbuhkan. Kalau kita membuat kesepakatan kelas dari kita munculkan dari peserta didik, itu kan datangnya dari dalam diri mereka. Nah, apabila mereka sudah memunculkan kesepakatan-kesepakatan mereka, mereka akan meyakini itu dan mereka akan malu apabila mereka melanggarnya. Nah, setelah itu kita naikkan menjadi sebuah kesepakatan kelas, lalu kita sepakati dan itu akan menjadi sebuah disiplin positif di sekolah kita. Kemudian terakhir itu tentang restitusi yang saya pahami, ya, segitiga restitusi. Nah, ketika anak bermasalah, kita akan memakai teori segitiga restitusi. Yang pertama kita akan menetralisir dulu. Kita akan tanya kepada siswa itu, apa yang terjadi? Lalu mereka akan memahami, saya terlambat ke sekolah karena saya semalam tidurnya lambat. Kenapa tidurnya lambat? Karena saya nonton kelamaan. Nah, lalu setelah mereka menyadari itu, lalu kita tanyakan kepada mereka, kalau ini kamu lakukan terus-menerus, apa akibatnya? Akibatnya saya terlambat dan saya dimarahi, saya ketinggalan pelajaran. Kalau demikian, apa solusinya? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Apa solusi yang akan kamu lakukan? Saya tidak nonton lagi kelamaan dan saya akan tidur lebih cepat, seperti itu. Demikian saja Bapak dan Ibu fasilitator hebat semuanya yang bisa saya berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tadi disiplin positif teman-teman. Ada pertanyaan yang menggelitik. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi itu? Mungkin ini kita diskusikan 2 menit deh. Baik, 126. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Beda hukuman dan konsekuensi ya Pak ya. Hukuman itu ketika anak berbuat kesalahan, itu hukuman itu tidak ada hukumannya sama sekali dengan kesalahannya. Misal, anak terlambat datang ke sekolah, kita seluruh hari keliling lapangan 5 kali misalnya. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan anak. Sementara konsekuensi itu biasanya disepakati di awal dan itu ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan anak. Dalam konteks tadi misalnya anak terlambat datang ke sekolah, tidak belajar selama 10 menit atau 15 menit di awal pembelajaran, kepada anak diberikan konsekuensi misalnya tidak istirahat dulu tetapi mempelajari materi yang 15 menit tadi. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, saya kira cukup ya, luar biasa. Bu Lilis sangat cepat merespon dan itu tepat jawabannya. Sudah, insya Allah ini luar biasa dan saya ingin share screen Bu Lilis dan teman-teman, share screen untuk beberapa menit ke depan tentang sesi berikutnya yang harus Bapak Ibu kerjakan secara mandiri memangnya. Baik, saya ingin sampaikan, belum sampai sana ya. Sudah sampai sana? Nah, ini juga perbedaannya antara Bapak Ibu menjadi fasilitator bersama dengan CGP reguler dan saya dengan panjenengan sebagai CGP rekognisi. Tugas saya cukup melihat, saya tidak berbicara sama sekali loh. Tadi hanya saya jadi moderator terus loh. Ya sudah saya siapkan materi tadi, tapi karena sudah sesuai semuanya saya tidak tampilkan tuh. Baik, saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, ini bedanya saya sebagai pemandu dan panjenengan sebagai fasilitator pada CGP. Di ruang kolaborasi yang kedua, ya waktunya itu mulai besok ya, kalau nggak salah, nanti kita lihat. Jadi Ibu dapat penugasan, itu namanya ruang kolaborasi sesi kedua. Tapi ini sama sekali tanpa pengawasan saya. Pengerjaannya itu secara mandiri. Nah, coba nanti kalau sudah selesai saya akan melakukan penilaian dan ini 1, 2, 3 juga belum selesai saya lakukan penilaian. Nah, bagaimana itu penugasan ini dilakukan? Penugasan ini dilakukan dengan tujuan fasilitator rekognisi lebih siap saat jenengan
menemui CGP saat mengerjakan tugasnya. Intinya, teman-teman, durasinya nanti 2 JP mulai besok ya. Nah, dengan membuat kelompok, yang kelompoknya saya juga tidak akan membantu membuat kelompoknya. Kelompoknya antara 1 sampai dengan 4. Nah, kasusnya yang kasus di situ kan ada 4 studi kasus ya. Nah, 4 studi kasus itu semuanya dianalisa, dianalisis ya, betul dianalisis ya, bukan dianalisa. Nah, nanti setelah dianalisa, Bapak Ibu, saya masukkan aja ke sini. Sudah, saya masukkan di kolom chat. Bentar, saya masuk ke sini. Tugasnya itu menganalisis 4 studi kasus. Tugasnya menganalisis 4 studi kasus menggunakan pisau analisis budaya positif yang tadi disampaikan oleh Pak Alfian ya. Nah, studi kasusnya ini sudah ada di sini sebenarnya. Sebentar, saya akan coba masukkan ke kolom chat kembali. Supaya nanti kalau ini bisa Ibu copy. Nah, apa yang dianalisis? Yang dianalisis ini studi kasus yang sudah ada di LMS. Nah, ini studi kasusnya ya. Studi kasus 1, studi kasus 2, sampai studi kasus 4. Nah, di sana sudah. Lakukan analisis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya saya masukkan satu persatu ya. Analisisnya dengan cara menjawab pertanyaan ini. Apa itu? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Nah, seperti itu. Ini kan tiap-tiap studi kasusnya kan sudah ada ya. Jadi tidak saya masukkan karena nanti setiap studi kasus sudah ada pertanyaannya. Gitu, teman-teman. Jadi saya tidak perlu masuk supaya jenengan sudah masuk di sana. Sekarang cara mengumpulkan dan lain sebagainya ini. Teman-teman, penugasan ini beradanya di aksi nyata. Ya, jadi teman-teman nanti membuat ruang tindakan itu di aksi nyata. Formatnya slide, formatnya terserah, format kegiatannya terserah. Laporannya dalam bentuk apapun terserah jenengan. Apakah PPT atau yang bentar. Suara masuk. Sudah? Nah, saya ulang sekali lagi. Nah, saya sebagai fasilitator pemandu akan memberikan umpan balik terhadap rancangan panjenengan. Jadi sebelum dilakukan aksi nyata, Bapak Ibu merancang. Nah, rancangannya ditaruh saja di aksi nyata di sini. Kemudian nanti saya oke atau tidak oke. Nah, supaya ini kita bisa bersama, kira-kira seandainya besok selesai itu selesai atau enggak? Besok selesai atau enggak membuat rancangannya. Nah, rancangannya ada di jenengan ini. Rancangan tindakan aksi nyata sama dengan CGP ya. Kita menggunakan gitu ya. Nah, ini adalah lini masanya untuk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ketemu kan tanggal 30 Juli. Nah, besok jenengan Bapak Ibu melakukan membuat rancangan. Nah, malamnya itu 31 Juli malam, entah pukul 21 atau berapa, atau paling lambat nanti tanggal 1 Agustus saya sudah memberikan persetujuan. Oh, ini bisa digunakan, oh ini tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan mengunggahnya. Unggahannya ini paling lambat 14 Agustus, teman-teman. Ini yang dicatat ya. Tapi ini teman-teman sudah punya ya di jadwal. Jadi nanti besok Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompok, terserah menggunakan apa, diskusinya mau offline maupun online, asinkronus di situ, tidak ada saya. Kemudian nanti hasilnya langsung diunggah malamnya. Paling lambat 1 Agustus itu saya sudah memberi respon. Oh, ini dilanjut atau tidak dilanjut. Kalau dilanjut berarti oke, kalau tidak dilanjut Bapak Ibu membuat rancangan ulang. Oke, itu sekilas tentang yang saya sampaikan. Itu reviewnya. Ada pertanyaan Bu Ibu Pulma? Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke, kalau sudah siap, terima kasih. Ini sudah pukul 16:34 menit dan jadi saya belum tertunda sholat asarnya. Jadi kita cukupi, kalau nanti ada diskusi di ruang WA ya, kita buka kolom diskusi. Intinya besok adalah ruang panjenengan untuk ruang kolaborasi. Kelompoknya 1-4, kelompok diatur sendiri, mau menggunakan gimmick juga dengan gunakan sendiri, buat sendiri, mau menggunakan apa terserah, yang penting nanti bisa berdiskusi. Itu ya. Kemudian membuat outputnya, membuat rancangan aksi nyata di sini tadi di LMS sudah ada, dan itu persis dengan yang Bapak Ibu sampaikan kepada CGP reguler. Kemudian maksimal tanggal 1 Agustus saya akan respon, kemudian mulai tanggal 2 dikerjakan, tanggal 14 sudah harus terakhir di kumpulan. Oke, 1-6, monggo. Terima kasih penjelasannya Pak. Ini kan kita membuat, izin bertanya Pak ya, kita membuat rancangan kan berkelompok ya Pak ya. Nanti betul. aksi nyatanya apakah individu atau berkelompok juga Pak? Terima kasih. Berkelompok aja di situ. Oke, baik, terima kasih Pak. Berkelompok aja di situ. Tapi kalau Ibu mau rancangannya individu boleh ya. Berkelompok Pak, itu akan lebih akan teraplikasikan kolaborasi Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Yang Bu Pulma. Kebetulan Bunda barusan terlempar-lemparan ini, baru gabung kembali. Jadi anggota kelompoknya belum tahu ya Pak, atau kita bergabung dengan kawan mandiri atau gimana? Mohon izin. Mandiri Ibu. Jadi Ibu 3-4 tadi betul-betul mandiri. Ini ada berapa orang tadi? 10 ya? Ya sudah dibagi sendirilah. Hafal saya. Saya tidak membaginya karena ini untuk kebutuhan Ibu juga. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pulnya. Ganti ya. 125. Saya masih belum hafal, sambil saya hafalkan nih. Netwa Pak. Bu Netwa. Silakan Bu Netwa. Oke Pak, ini masih agak-agak rancu nih tentang tugas ini Pak. Tadi kan ada juga tugas bersama, tadi tentang studi kasus ya Pak. Iya, kemudian aksi nyata, berarti 2 tugas per kelompok ya Pak? Iya betul. Ya. Nanti itu ada aksi nyata dan ada studi kasus. Jadi dimulai dari studi kasus dulu, kemudian nanti membuat aksi nyata. Oke, yang besok itu studi kasus. Studi kasus dulu ya Sekaligus Pak. aksi nyata, sekaligus aksi nyatanya supaya cepat ya. Kalau nanti studi kasus diselesaikan, kemudian baru aksi nyata, nanti tidak selesai saya. Oh, jadi langsung 2 ya Pak? Iya, langsung 2 aja. Untuk aksi nyata itu baru rancangan juga ya Pak? Iya, aksi nyata itu menjawab pertanyaan Bu. Oh, di situ sudah ada pertanyaannya. Iya. Sesuai dengan pertanyaan yang ada. Kalau aksi nyata yang 4 itu. Dan itu nanti akan terlihat di unggahan Ibu. Oke. Terima kasih Terima kasih. Pak. Terima kasih banyak sudah diingatkan Bu Netwa, dan alhamdulillah ini saya ketemu dengan fasilitator-fasilitator hebat di ruang virtual ini, dan mudah-mudahan panjenengan diberikan kesehatan, bisa menjalankan, memandu CGP sekaligus menjadi CGP. Memandu CGP sekaligus jadi CGP. Dan ini pekerjaan bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan ringan, saya tahu dan saya percaya, tapi teman-teman bisa. Saya yakin panjenengan mampu. Maka mari kita buktikan keyakinan saya, dan mudah-mudahan Ibu sehat semuanya, Bapak Ibu sehat. Amin. Menjalankan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu pada sore hari ini. Izin saya rekamannya saya matikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.